Dan menurut Anda ini politik distraksi? Oh, sangat jelas politik distraksi. Jangan bilang tidak pernah ada komando terhadap politik distraksi seperti ini yang memancing emosi, kita lupa substansi. Kalau mau dihapus semua tunjangan, kalau saya nggak masalah. Saya nggak masalah. Anda nggak masalah kalau nggak masalah. Saya minta maaf, saya belum bisa berjuang maksimal dan banyak hal yang belum bisa dicapai dalam karir saya sebagai anggota DPR 4 periode. Ya. Seolah-olah DPR gitu ya, dan kemudian eksekutif presiden ini tidak akan pernah mau membahas apalagi mengesahkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan dari kelompok Afan. Saya harus menyebutnya kelompok Afan. DPR harus pecat segala perwakilan-perwakilan yang menjadi pengkhianat terhadap rakyat. Nah, saya ingin bongkar satu masalah penting. Apa itu? Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik yang patut diperbincangkan yang menjadi sorotan publik di pekan ini cukup menyedihkan buat saya dan juga mungkin banyak sekali warga rakyat Indonesia begitu ya. Setelah di tanggal 28 Agustus 2025 di mana seorang pengemudi ojek online harus meregang nyawa usai ditabrak oleh mobil rantis milik Brimob. Tentu aspirasi harus didengar. Aspirasi harus didengar. Itulah yang kemudian sangat disayangkan begitu apa yang dilakukan oleh kepolisian begitu. Apa yang patut kita perbincangkan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial yang sudah hadir di On Point with Adisti Larasati. Terima kasih dari sekian banyak 500 lebih anggota DPR RI. Akhirnya saya sudah bisa mengundang dan juga hadir juga ke studio digital Kompas TV. Ada Teh Rike Diapitaloka. Ya. Apa kabar Teh Rike? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Iya, Teh Rike ini kan kalau kita tahu merupakan anggota DPR RI dari Komisi 6 begitu ya, fraksi PDI Perjuangan, sekaligus juga Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia gitu ya. Kemudian ada Teh Rike, ada juga Bung Julius Ibrani, Ketua PBHI Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Yes. Saya mungkin banyak sekali masyarakat yang menangis melihat ini Teh, kondisinya. Teteh juga hadir di semalaman udah nangis. Iya makanya semua ya, anak saya, staf saya semua. Tapi rasanya nangis aja nggak cukup ya. Nangis saja tidak cukup. Nangis nggak cukup. Minta maaf tidak cukup. Nggak bisa. Ini suatu pelajaran berharga. Pertama, saya sudah juga statement secara pribadi dengan segala kerendahan hati saya, dengan segala hormat saya kepada sahabat-sahabat anggota DPR RI khususnya. Dan juga tidak ketinggalan para menteri, pelajaran berharga bagi kita para pejabat negara untuk menjaga lisan. Yes. Ada yang kritik, ya itu resiko dari jabatan kita sebagai wakil rakyat saya kira. Kita harus lebih bijak, harus lebih pola komunikasi diperbaiki gitu, mana yang harus direspon. Tidak perlu reaksioner, menurut saya selalu membutuhkan justru kritik sebanyak-banyaknya. Supaya kita benar-benar ngerasa memang belum selesai menjalankan amanat jabatan dengan kitab suci kita masing-masing. Sebenarnya itu aja. Dan mudah-mudahan ini nggak usah gengsi juga. Memang ya salah merespon dengan gestur dan seperti itu, ya mohon maaf kalau apalagi ada kalimat-kalimat kasar begitu ya di teman-teman Teteh. Mohon maaf ya teman-teman Teteh, kan kita tahu. Saya tidak mau, karena setiap orang saya kira punya strategi dan pandangan masing-masing. Tapi kalau boleh maaf sekali bukan ingin menggurui, sampai kemudian ada publik merespon dan sampai ada yang meninggal begitu. Ini nggak terbayarkan. Buat saya satu nyawa itu nggak bisa diganti. Ya. Tapi saya juga nggak mau, kebetulan karena saya berjejaring dengan kawan-kawan ojol, konfederasi saya juga anggotanya adalah para pengemudi logistik gitu. Jadi kita memang sedang memperjuangkan suatu regulasi gitu ya. Dan Presiden Prabowo tadi sudah berstatement akan mengusut termasuk mengevaluasi jajaran kepolisian. Terima kasih. Dan ada yang disampaikan Presiden Prabowo akan memberikan
semacam perlindungan kepada Afan dan keluarganya dan kawan-kawannya, dan saya mengapresiasi sekaligus bahwa perlindungan dari seorang presiden itu tentu bukan dengan memberikan santunan, tapi memberikan suatu regulasi atau payung hukum. Dalam hal ini secara makro perbaikan atau revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi secara khusus itu ada payung hukum untuk teman-teman ojek online, teman-teman ojol, sehingga mudah-mudahan kita bisa segera mengesahkan setidaknya sambil menunggu proses undang-undang ini kan banyak nih prosesnya cukup lama, tapi kondisi ojek online dengan penghasilannya, dengan resiko pekerjaannya, menurut saya harus bisa segera direspon. Dan selama ini belum ada pemerintah? Belum ada. Singapura sudah ada, Uni Eropa sudah ada, begitu. Kalau di Uni Eropa namanya Directive on Platform Work. Singapura baru saja Platform Workers Bill, dan kita mohon dukungannya dari teman-teman ojol. Makanya dari tadi saya di makam bilang, tenang teman-teman, jangan emosi, tetap pada tujuan kita, payung hukum untuk perlindungan pekerja ojek online. Dan hashtag kami adalah sahkan Perpres perlindungan pekerja platform. Itu yang harus disuarakan. Jangan terpancing untuk ikut aksi, apalagi sampai anarkis. Jangan teman-teman. Teman-teman punya keluarga. Saya tahu pekerjaan kalian berat ya, dengan penghasilan yang tidak seberapa. Karena ada yang sampai anaknya meninggal di Kamboja gitu ya. Ibunya janda dengan 5 orang anak ini sampai akhirnya ke bawah kerja di Kamboja dan meninggal. Ibunya ojek online, bayangin nggak punya motor ibunya itu sewa motornya. Ya, jadi ini kisah-kisah yang bukan hanya tentang Afan saya kira. Dan tapi ada banyak sekali kisah. Dan saya tidak ingin kematian Afan sia-sia, karena Afan juga adalah kami tahu salah seorang driver yang ikut memperjuangkan lahirnya perlindungan pekerja platform ini. Dan tadi juga kan Teh Rike begitu, salah satu anggota DPR juga yang kemudian ikut ke makam juga begitu ya. Apa titipan dalam tanda kutip ya, titipan pesan dari keluarga Afan kepada Teteh sebagai wakil rakyat? Tadi saya dengan kakeknya ngobrol, keluarga sudah ikhlas dan juga berharap teman-teman ojol di seluruh Indonesia untuk tidak terpancing, jangan dikorbankan, jangan mau dikorbankan, jangan mau jadi objek dari saya kira beberapa aksi yang harusnya tentu saja ada penanganan yang lebih persuasif. Ya, korban bukan hanya Afan, ada Umar juga sahabat kami yang ojek online, bahkan juga dia sholat sebetulnya begitu, sedang sholat di satu musola dan kemudian lihat ada keributan, dia terpancing untuk ngelihat, langsung digebukin, dipukulin. Ada warga biasa 3 orang, yang satu Ramdan tadi bahkan sama anaknya lagi beli makanan juga dipukulin, untung anaknya selamat begitu ya. Yang satu lagi dirujuk dari rumah sakit Pelni ke RSPAD karena kondisinya harus penanganannya lebih intensif. Saya kira perlu ada SOP yang lebih jelas ya, bahwa pada pihak kepolisian dengan segala hormat, kekecewaan publik terhadap teman-teman kepolisian bukan hanya pada kasus ini sebetulnya ya, bahkan terjadi banyak kekerasan di internal sendiri, yang terakhir kemarin meninggal itu yang di kolam renang segala macam gitu. Nah, mari kita sama-sama perbaiki. Mari kita sama-sama perbaiki, dan semua teman-teman terutama yang berjejaring dengan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, teman-teman sahabat-sahabat ojol di seluruh Indonesia, karena ini saya pantau juga mulai ada pergerakan. Ada di Surabaya, di Solo. Hati-hati, dan saya juga sangat berharap Presiden Prabowo dan timnya untuk lebih tajam menganalisis ya, karena kami sebetulnya juga sedang melakukan analisis di sisi Komisi 6 sendiri. Saya agak heran juga, ini kok seperti apakah ada orang invisible hand begitu yang sedang mengatur agar terjadi
kerusuhan. Kalau menurut Anda memang ada? Akhirnya saya berpikir seperti itu. Karena kita tiba-tiba nih harga minyak, yang namanya minyak kita naik. Beras kacau, gula kacau ya. Ketika harga pangan tidak terkontrol, dan besok rencananya harusnya Senin kita membongkar ini semua. Lalu kemudian ada data penduduk yang dimainkan begitu, sehingga bansos tidak tepat sasaran, program semua tidak tepat sasaran. Ya, tentu melihat situasi politik, saya terbiasa untuk melihat tidak terpisah satu dengan yang lain. Ini seperti ada sesuatu yang ingin membuat semua dalam kondisi chaos begitu. Jadi kewaspadaan kita semua, dan mari kita fokus. Ini negara jujur saya merasa sedang riset untuk start 0 km ditata ulang, dan itu butuh kesolidan bersama begitu. Oke. Sehingga kemudian sekali lagi penting akan saya suarakan terus-menerus, karena ini bagian dari baik sebagai anggota DPR maupun sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Balik lagi teman-teman ojol di seluruh tanah air, tenangkan diri, jangan mau dikorbankan, tuntutan kita tetap sama. Segera sahkan Perpres Perlindungan Pekerja Platform Indonesia. Nah, itu yang kemudian jangan sampai mau diperalat dalam tanda kutip begitu ya. Kalau dari Bang Jul sendiri melihat, kita lihat kan kemarin demo 25 Agustus begitu ya, kemarin juga sudah pecah, bahkan harus ada satu nyawa, kita tidak mau, nggak ada yang mau satu nyawa sampai hilang begitu ya, ditabrak oleh mobil rantis Brimob. Jadi gini, ada satu problem besar, dan ini problem struktural di negara kita yang selama 10 tahun ini dia mengendap, yaitu kelompok ekonomi lemah yang kemudian tersingkir dari kegiatan usaha ekonomi yang tanda kutip yang standar lah, yang berbasis hubungan industrial antara pemberi kerja dengan penerima kerja, perusahaan dan segala macamnya. Kelompok itu adalah kelompok pekerja platform yang tadi disampaikan oleh Teh Rike. Nah, dalam konteks ini seluruh hak buruh, kemudian mekanisme ekonominya, pembayaran, penggajian itu jadi buyar. Tidak akan ada jaminan, tidak akan ada masa kerja, tidak akan ada pensiun, pesangon dan segala macamnya. Kelompok ini meledak seketika digitalisasi juga meledak. Nah, tapi yang tidak dipikirkan ketika itu adalah buruh di bagian manapun, di negara manapun, itu jadi satu komponen politik yang bergerak dari titik sosial dengan problem ekonomi. Nah, ini perhatikan ranahnya. Dia kelompok politik, kemudian dia bergerak dari titik sosial, dan pemicunya adalah ekonomi. Ketika problem ekonomi ini terjadi, maka dinamika sosial yang diakibatkan sudah pasti terjadi di negara manapun begitu. Nah, kita sudah lihat teriak-teriak ini sebetulnya. Permintaan tentang kebijakan. Jadi poinnya dari kebijakan dulu nih, tapi kebijakannya tidak pernah diakomodasi. Sampai sekarang belum ada perlindungan tentang pekerja platform. Disebut pekerja saja bukan. Itu mitra. Dengan mengganti nama, maka problem hak-hak ekonominya. Tapi nggak dapat bagi saham. Yes, mitra tanpa bagi hasil. Sementara sumber-sumber produksinya ada di si pengemudi sebagai mitra itu. Nah, itu jadi problem besar. Sehingga menurunnya ekonomi artinya memperbanyak jumlah pekerja platform ini. Ini adalah satu potensi untuk dimainkan secara politik, secara sosial untuk menjadi problem dinamika kenegaraan. Dan Anda melihat demo yang kemarin sudah pecah ini, di tanggal 25 juga sudah pecah, ini adalah bentuk klimaks begitu ya, dalam tanda kutip lagi-lagi kekecewaan. Jelas. Nah, makanya saya melihat Afan ini tidak sekedar seorang pengemudi ojol gitu ya. Afan ini simbol anomali. Gitu ya, anomali antara rakyat kecil yang berjuang untuk hak yang paling rendah, yaitu hak ekonomi, hak buruh, dihadapkan pada kebijakan yang harus mendudukkan dua kekuatan politik, eksekutif dan legislatif, DPR dan presiden. Sementara ketika dia berjuang, kita punya aparat yang menyerang. Jadi Afan ini simbol anomali. Rakyat kecil harus berjuang di forum yang besar, tapi kemudian diserang oleh aparat yang begitu besar. Makanya ada tulisan Afan ditindas, Afan dilindas. Jadi itu yang namanya double victimization dalam konteks struktur sosial dan ekonomi. Nah, saya melihat bahwa
seolah-olah DPR gitu ya dan kemudian eksekutif presiden ini tidak akan pernah mau membahas apalagi mengesahkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan dari kelompok Afan. Saya harus menyebutnya kelompok Afan gitu ya. Dan ketika kelompok Afan ingin berjuang, maka pemantik sensitivitas sosial dan ekonominya itu bisa datang dari mana saja. Tadi Terika bilang tolong fokus perjuangan gitu ya Teh ya. Jangan sampai digocek sana sini, jangan sampai ditunggangi. Tapi Anda melihat memang ada yang menunggangi ini, ada invisible hands. Jelas. Kita kalau lihat pola, kita ini demonstrasi dari tahun berapa Teh kita demonstrasi? Kita lihat satu latar belakang si demonstran itu apa? Problemnya apa? Problem ekonomi, problem hak, dia sebagai korban dan segala macam. Lalu dari wilayah mana dia datang? Kita bisa lihat, oh ini non identitas. Kalau sudah kita lihat ada crowded tanpa identitas, ini yang paling sulit untuk bukan dikendalikan, dikoordinasikan sulit, dilihat perwakilannya tidak ada, diajak negosiasi tidak ada. Berarti tujuan dia bukan untuk mendorong kebijakan, tapi menciptakan suatu kondisi. Nah ini yang dari tanggal 25, sebetulnya aksinya di tanggal 26. 25 kami sudah sampaikan kepada negara ini dengan aparatnya bahwa ada potensi seperti itu dan ada potensi saudara-saudara kita yang bekerja di platform yang paling mudah dipantik karena dia berada pada tataran paling rendah untuk kemudian dikorbankan. Nah ini saya sudah bilang berkali-kali, kita tidak menegasikan teman-teman demonstran. Tapi menurut Bung Julius, apa sebenarnya tujuan invisible hands ini di balik ini semua? Kita bisa ukur dari sini. Apakah ada isu yang kemudian fundamental dan dia bisa menjawab problem sistemik kemudian menjadi hilang? Beberapa aksi, beberapa ekspresi masyarakat umum tertuju pada Senayan. Semua tertuju pada Senayan dan pemantik utamanya adalah tunjangan DPR. Tapi jangan lupa itu hanya pemantik. Problemnya seluruh kebijakan-kebijakan pro rakyat, kebijakan ekonomi, kebijakan investasi dan segala macamnya. Ini amburadul. Ini amburadul. Itu hanya pemantik. Ini amburadul. Fokusnya ke sini. Tetapi ketika sebuah masyarakat bergerak ke sini, ada pemantik yang lain, kemudian bergeser posisi bergerakannya. Kita sudah tahu invisible hands ini sedang menyelamatkan Senayan. Gitu. Terika satu di antara 600 sekian anggota. Pertanyaannya sisanya kemana? Nah, itu dia kan yang kemudian jadi pertanyaan apakah kita. Sisanya menjawab persoalan misalnya kita soal komoditas, misalnya soal investasi, janji UMKM 19 juta lapangan kerja. Ini struktur janji-janji kampanye belum pernah sampai dari ini, belum pernah terrealisasi. Nah, gitu loh. Teh, saya masih yakin Teteh adalah salah satu orang dari sekian banyak anggota dewan yang begini loh, sebenarnya banyak teman-teman yang bekerja itu, tapi kan tidak semua orang talkatif ya. Ada artikulatif. Ya, dan apakah mereka bisa komunikasi dengan baik begitu. Saya tahu mereka turun, mereka urusin karena kita juga berjejaring lintas komisi, lintas fraksi untuk setiap persoalan setidaknya di dapil kita bergandengan tangan begitu, meskipun bahkan beda fraksi, beda partai, termasuk dalam beberapa kasus mafia tanah dan seterusnya begitu, termasuk juga dalam penanganan tadi yang saya cerita anak dari seorang pengemudi ojol yang terjerat TPPO di Kamboja, itu kita bantu semua lintas komisi bantu. Tapi tidak semua orang bisa menampilkan itu di media sosial dan seterusnya begitu. Nah, balik lagi ke persoalan ojol. Saya kira tadi Bang Julius sudah membahas beberapa hal yang cukup penting. Harapan saya adalah saya juga bilang ke teman-teman ojol, jangan sia-siakan nyawa Afan. Jangan sia-siakan nyawa Afan. Bukan kemudian Afan tidak mau ada Afan-Afan yang lainnya gitu ya. Orang tuanya, kakeknya tadi tidak mau ada korban yang lain. Dan kakeknya bilang, kalian pun juga punya anak, kalian punya keluarga yang harus dinafkahi. Ya, dan kemudian bukan hanya sekedar dinafkahi. Kalau kita kemudian terjadi katakanlah chaos seperti pra 98, kalau saya menengarai ini barangkali analisis sementara saya salah ya. Ini seperti diarahkan untuk ke arah 98. pra reformasi 98 begitu. Mudah-mudahan salah begitu. Tapi kalau itu sampai terjadi, apa yang diharapkan? Perbaikan nasib ojol juga tidak akan ada. Tidak akan ada perubahan. Yang perlu bergegas saat ini adalah siapapun, termasuk semua serikat pekerja, serikat buruh, ya. Mari kita bergandengan tangan, ya. Setidaknya golkan dulu lah
ini juga penting untuk energi perjuangan begitu. Jadi kalau dikatakan kemana kemarin kami demo kok tidak ada. Kami juga sedang bergerak, kami juga sedang menyusun, menganalisis, menyusun setiap pasal ayat seperti apa, juga sedang membongkar keuangan negara yang menurut saya nggak masuk akal begitu. Kemarin saya satu forum dengan Menteri Tenaga Kerja dengan problematika ketenaga kerjaan dalam dan luar negeri di tengah gempuran geopolitik, geoekonomi, perang dagang seperti ini. Tahu nggak anggaran Kementerian Tenaga Kerja berapa? 1,3 triliun dengan hanya punya BLK 9, 200 sekian itu ditambah yang punya Pemda. Mau jadi negara industri seperti apa gitu? Dipotong sama Wamen juga nggak? Ya. Saya tapi sebelum jangan sampai saya memaki orang itu. Nggak, ini penting. Saya mau bandingkan dengan anggaran Kementerian Keuangan itu 44,203 triliun. Lalu BPS yang semuanya termasuk nasib ojol, semua nasib kita ini. Everything is about data semua, about number, dan itu institusi yang melakukan pendataan adalah BPS. Dengan triliunan uang yang setiap tahun nih, 2024 4,69 triliun, 2025 4,609 triliun, minta naik 1,6 triliun, di mana terbongkar tahun 2021 52,5 juta penerima bansos fiktif, kemarin 2025 10.000 penerima bansos fiktif. Ini kita lagi bongkar. Mau bongkar tapi semua teman-teman di BPS minta data dasar penduduk diberesin. Apa karena ini kemudian persoalan tunjangan dijadikan alasan? Silahkan kalau mau dihapus semua tunjangan. Kalau saya, nggak masalah. Saya nggak masalah. Anda nggak masalah kalau nggak masalah, karena menjadi wakil rakyat itu pilihan sadar saya. Pilihan sadar saya mau masuk DPR tanpa dengan nyawer. Ya, saya bukan Raja Sawer. Saya anti, silahkan boleh dicek ya. Tapi kan banyak juga yang ongkos politiknya mahal. Ya saya tidak ada dalam kapasitas mengomentari orang lain ya. Tapi saya ingin mengatakan, apakah karena kami sedang berjuang membongkar adanya data palsu negara? Palsu aja udah nggak usah fiktif. Anda bisa hitung kalau 10.000 ya, bansos itu kan banyak, belum subsidi pupuk, subsidi energi dan seterusnya. Ini saya akan omongin terus ya. Bayangin sekarang mereka untuk 2 program saja, bantuan pangan non tunai dan kemudian bantuan langsung tunai, per orang per tahun itu 6 juta kali 12 bulan, 6 juta per tahun lah, kali 10 juta, lus 60 triliun. Dan terindikasi kuat ada rekening-rekening palsu juga yang kemarin sudah diungkap beberapa 2.000-an oleh PPATK, digunakan untuk mengendapkan dana bansos. Ini persoalan besar yang kami DPR sedang bekerja. Gitu. Karena ini gila gitu. Dan itu artinya, tapi begini, aspirasi Teh Rike untuk menolak tunjangan itu sudah disampaikan kepada pimpinan DPR? Sudah disampaikan, dan kemarin kan alhamdulillah yang rumah itu akhirnya udah nggak ada ya. Stop. Di Oktober 2025 Teh. Iya, ini baru di Agustus Teh. Ya karena penganggaran itu setahun. Ya udah, menurut saya udahlah, mau dihapus dari hari ini juga kalau buat saya nggak masalah. Tapi please, mari kita suarakan untuk segera benahin data dasar. Saya mengusulkan juga yang penting. Dan aspirasi? Ya data dasar semua. Kalau ada data dasar, nanti bisa dihitung. Dengan problematika rakyat yang kita miliki di daerah pemilihan kita, betulkah perlu ada anggaran sebesar itu? Ini loh, dari data itu, sebentar, ya sistematika berpikirnya gini. Data dasar itu kemudian menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Dari kebijakan pembangunan itu lahirlah program. Program itu membutuhkan dana. Nah, anggaran ini dari APBN dan APBD yang sumbernya mayoritas adalah pajak rakyat, begitu. Di tengah kami sedang menyuarakan untuk tidak terus berbagai pajak ini, daerah juga naikin pajak PBB seenak udelnya begitu dengan alasan dipotong dari pusat. Tapi apakah anggaran yang ada itu selama ini yang dana transfer itu benar-benar sudah tepat sasaran? Saya bisa pastikan tidak tepat sasaran. Dan itu jumlahnya ribuan triliun. Kami sedang dalam posisi dan berkoordinasi terus dengan Pak Presiden, makanya ngomongin data terus ya,
untuk ada sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi. Untuk apa? Untuk soal menjadi negara industri, soal ketenaga kerjaan, tanpa data yang akurat, peta rakyat yang akurat, nggak akan bisa, dan nggak akan tepat sasaran. Nggak akan bisa, termasuk swasembada, whatever. Butuh data. Kita juga tidak hanya bertiga saja nih, kita berdiskusi. Ternyata kita juga kedatangan influencer juga begitu, dan juga diaspora juga yang ada di Denmark melalui sambungan daring begitu. Ada Mbak Salsa. Selamat sore. Apa kabar Mbak Salsa? Selamat sore, Mbak Iya, Adisti. Mbak Salsa, apa kabar? Baik ya, Mbak Salsa? Iya. Sedang tidak baik-baik saja hari ini. Tidak baik-baik Di sini saja. ada Teh Rike dari DPR, begitu ya. Kemudian ada Bung Julius Ibrani. Kita sudah melihat bagaimana aspirasi dari tanggal 25, kemudian 28 yang kemudian membuat kita miris adalah ketika ada seorang pengemudi ojek online meregang nyawa ketika ditabrak oleh mobil rantis milik Brimob Polda Metro Jaya, padahal dia sedang mengantarkan pesanan makanan kepada customernya. Saya ingin tahu dulu dari kacamata Anda di Denmark sebagai influencer juga, kemudian diaspora juga. Sedih sudah pasti, saya bahkan tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi kalau soal itu. Ya benar banget Mbak Adisti, dan saat ini terjadi itu kan waktu semalam ya di Denmark gitu. Dan selama ini, maksudnya beberapa hari ini, aku kan lumayan lantang ya mempersuarakan kayak kearoganan dari perwakilan-perwakilan rakyat, belum lagi tindakan sewenang-wenang gitu. Setelah aku bersuara, banyak intimidasi yang dilakukan gitu oleh wakil-wakil rakyat, bukannya mendengarkan tapi ada intimidasi gitu. Aku dengar. Iya, Dan terima kasih ya udah ngajak debat temenku. Tapi nggak debat juga, ternyata nggak debat terbuka Teh. Ya nggak tahu, tapi aku seneng. Terima kasih loh dukungannya. Silahkan. Sama-sama Terika, dan aku bener-bener murka ya. Maksudnya aku bukan dari partai politik, aku udah 10 tahun nggak tinggal di Indonesia, aku udah nggak ada kepentingan sebenarnya gitu loh sama negara Indonesia, karena aku udah sejahtera di sini di Denmark dan udah lama tinggal di sini. Tapi kemurkaan aku dan panggilan solidaritas itu sesuatu yang aku udah berusaha banget untuk redam, tapi ternyata nggak bisa, karena aku merasakan aku dulu adalah masyarakat itu gitu. Aku tidak lahir dengan privilege, aku tidak dan keluarga aku masih di Indonesia tentunya ya. Ada keluarga yang di Indonesia atau semua pindah ke Denmark? Enggak, keluargaku masih di Indonesia. Ibuku masih ada di rumah. Kakakku baru meninggal 1,5 tahun yang lalu. Jadi aku ada 1 ponakan yatim piatu dan 5 anak yatim dengan istrinya kakakku gitu ya, tinggal sekarang di rumahku di Pamulang di Tangerang Selatan gitu. Dan selama ini memang aku merantau keluar agar juga bisa selain mensejahterakan hidupku tapi juga membantu mereka gitu, karena memang ekonomi di Indonesia tuh sulit sekali Mbak. Dan Bung Julius ya, maksudnya apalagi untuk orang-orang yang mau bekerja jujur itu hampir harus mengorbankan hidup sendiri. Karena sebelum aku pergi dari negara Indonesia, aku sebelumnya tuh udah berusaha sekali untuk gimana caranya aku bisa membantu berkontribusi ke negara ini gitu. Nah, tapi sayangnya saat aku mulai masuk ke perusahaan, dan saat itu aku membantu perusahaan untuk kita bikin program-program tentang memberantas malnutrisi gitu. Jadi kita bikin jajanan-jajanan sehat di sekolah dasar. Yang aku temuin adalah justru mulai dari pejabat, dan ini nggak cuma di atas ya Mbak Rika ya, tapi sampai ke bawah-bawah. Mereka itu minta untuk disogok tanpa malu Mbak, di depan muka minta. Terus saya apa nih? Yang kamu kasih ke saya apa? Oh, kamu perusahaan Prancis ya? Kalau gitu kapan kamu bisa bawa saya ke Paris gitu? Nah, kayak gini-gini tuh membuat aku jadi kayak merasa miris ya dan pesimis gitu. Karena aku tipe orang yang aku ingin sukses, aku ingin mencapai kesuksesan, tapi aku moralnya juga kuat dan idealis aku kuat gitu loh. Jadi setelah aku dibenturkan dengan kenyataan yang seperti itu, dengan gaji yang sangat kecil, dan aku harus juga jadi tulang punggung keluarga, maka aku putuskan bahwa nggak mungkin untuk aku bisa tinggal di Indonesia.
Oke, Ya. oke. Termasuk juga apa yang sedang terjadi saat ini, hari-hari ini, begitu ya. Termasuk juga komunikasi-komunikasi yang sangat amat kita sayangkan itu terjadi di, mohon maaf ya, Teh Rike, teman-teman Teh Rike, anggota Dewan, begitu ya. Nggak perlu minta maaf, saya yang harus minta maaf sama semua. Teh Rike ingin menyampaikan permintaan maaf? Ya, saya minta maaf, saya tidak bisa mengatasnamakan orang lain. Tapi sebagai personal yang dipilih oleh rakyat, saya minta maaf, saya belum bisa berjuang maksimal dan banyak hal yang belum bisa dicapai dalam karir saya sebagai anggota DPR 4 periode ya. Hanya baru beberapa undang-undang termasuk BPJS ya. Itu setengah modar saya perjuangin dalam keadaan hamil besar dengan apa yang harus saya korbankan adalah janin kembar di perut saya begitu. Dan hari ini juga sebetulnya saya sedang bekerja keras untuk mengungkap adanya indikasi data, balik lagi data BPS yang kemudian menjadi acuan juga bagi penerima bantuan iuran yang kemudian malah iurannya akan dinaikkan begitu. Dan ini menjadi penting diketahui oleh publik dan selain tadi karena juga berpengaruh juga terhadap para pekerja online semua. Buat kamu juga berpengaruh. Buat media. Semua teman-teman media akan menaikkan iuran BPJS ya, rencana pemerintah di 2026. Dan kita harus menolak. Kenapa kita harus menolak? Selama belum ada data yang benar, tidak ada alasan menaikkan iuran. Kalau bisa dikatakan sekarang ini yang ditanggung penerima bantuan iuran, Ibu Menteri Keuangan, ya, penerima bantuan iuran itu adalah mereka yang dalam kategori miskin tidak mampu, betul kan? Betul. Nah, termasuk juga sambil mencari datanya begitu ya, Mbak Salsa, apa yang ingin Anda sampaikan kepada salah satu wakil rakyat kita yang ada di sini begitu ya, walaupun kemarin kita sempat dihadirkan dengan apa ya, diksi-diksi yang sangat near empati lah menurut saya, Mbak Salsa. Dan bukan cuma diksi tapi juga intimidasi yang secara Anda mendapatkan intimidasi? Gitu. Iya, karena tapi mungkin sebelum mungkin aku ceritain, tapi aku mau menanggapi dari Teh Rike gitu ya. Teteh adalah satu-satunya anggota DPR yang aku bahas di Reels aku sebagai orang yang aku dukung. Karena aku tahu Teteh berjuang dengan sangat tulus untuk masyarakat dan aku juga ikut melihat program-program yang Teteh laksanakan, dan kehadiran Teteh di sini, keberanian Teteh di sini menunjukkan bahwa Teteh memang berada dengan kita, dengan masyarakat. Dan Teteh berkata tadi dengan sangat terang benderang bahwa kalaupun mau habiskan semua tunjangan itu, saya nggak apa-apa karena ini adalah panggilan hati gitu kan. Nah, moral-moral seperti ini yang mau kita lihat Teh, dan aku harap Teteh lebih banyak bersuara Teh. Dengan nanti kalau kita udah punya data, sudah ada baseline, kita harus Teh, tolong kita harus punya target yang jelas. Setiap 3 bulan apa yang kita targetkan, setiap 1 tahun apa yang kita targetkan, dan secara transparan Teh, tolong itu dilaporkan kepada masyarakat. Aku pengen juga diskusi sama Salsa, mumpung Salsa di Denmark. Saya yakin pemerintahan di Denmark itu mempunyai basis data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan, bener nggak? Sehingga betul kemudian banget. Tadi ukuran-ukuran 1 bulan mau ngapain, 1 tahun mau ngapain, duit sekian untuk apa, mau mengalir kemana, itu jelas, bener nggak? Betul. Itulah namanya evidence based policy, kebijakan pembangunan berbasis riset nasional yang menghasilkan data akurat, aktual. Yang kalau di Indonesia, desakan saya adalah data itu harus dimulai dari desa dan kelurahan berbasis data KK dan individu by name, by address yang bisa dipetakan per titik ordinat di permukaan bumi. Sama kan di Denmark kayak gitu kan? Sehingga kemudian pajak-pajak itu jadi jelas mau dikemanakan. Selama ini kita bayar pajak tapi nggak tahu. Rakyat bukan nggak mau bayar pajak loh. Jangan ini sekarang intimidasinya lagi menyiapkan aparat kepolisian untuk memastikan rakyat bayar pajak. Yes. Nah, tapi beda jelas ya. Itu bahasa juga kekerasan simbolik loh, intimidatif loh. Nanti cek Salsa, ini beda jelas ya. Kalau di sistem keuangan negara kita, gitu ya, APBN itu hilirnya adalah di output kegiatan, jadi bukan impact. Coba tolong dicek. Berbasis daya serap. Jadi kalau kita misalnya program pengentasan kemiskinan, jadi itu bukan menargetkan dari sekian jumlah kemiskinan turunnya berapa, tapi dia mengukur kegiatannya sudah terlaksana atau belum
baru nanti tambahan pelengkapnya adalah dampaknya bagaimana. Jadi itu salah satu yang harus diubah, termasuk juga di DPR RI. Karena kalau kita nggak menargetkan impact, jadi pembiayaan negara oleh pajak rakyat itu cuma dihabiskan untuk aktivitas sehari-hari saja. Kira-kira gitu, rutinitas saja. Itu bedanya. Aku juga mau tanya, bagaimana kemudian pola-pola anggota dewan di Denmark setahu Salsa selama di sana? Bagaimana kemudian mereka bisa mengaspirasikan aspirasi rakyat mereka, warga mereka, kuping untuk didengar, mata untuk melihat bagaimana? Ya, jadi sebenarnya panggilan hati ini juga muncul karena aku tinggal di Denmark. Dan setelah aku tinggal di Denmark, aku lihat bahwa negara ini nggak punya apa-apa sama sekali. Mereka cuma punya angin. Dan angin itu dijadikan industri tempat aku bekerja yang jadi terbesar di dunia, gitu kan. Nah, tapi pemerintahnya, budaya politiknya itu luar biasa sehat. Contohnya ya, satu, gaji pemerintah itu cuma nggak nyampe 2 kali lipat lebih besar dibandingin gaji UMR. Jadi pemerintah saat mereka bikin kebijakan itu mereka sangat sensitif dengan kondisi masyarakat karena mereka lah adalah masyarakat. Tidak ada kesenjangan yang begitu besar. Kedua, mereka tidak ada fasilitas-fasilitas yang menjauhkan mereka dengan masyarakat. Mereka hidup seperti masyarakat. Contoh, di Indonesia ada tunjangan kendaraan, mobil, ada tunjangan rumah. Sementara politisi di Denmark itu nggak ada namanya tunjangan rumah gitu ya, dan tunjangan transportasi. Mereka dikasih kartu untuk naik bus sama kereta gitu, dan mereka gunakan itu karena di Denmark itu kita budayanya pergi ke kantor naik sepeda bahkan kan gitu. Jadi kalau mau bertemu itu mudah sekali, dan nggak cuma itu, mereka juga proaktif. Jadi kalau mereka mau bikin rancangan gitu ya, mau bikin kebijakan, itu mereka mengundang masyarakat untuk datang dan mereka presentasi begini rencana kita gitu. Dan bahkan aku kan bukan warga sini, aku bahkan belum menjadi permanent residence di sini, tapi aku dapat loh undangannya karena aku warga dari suatu wilayah, dan mereka mau bikin mau diskusi tentang ini ada tanah kosong mau kita jadikan apa, apakah taman, apakah perpustakaan, atau apa nih demand-nya dari masyarakat. Dan itu luar biasa sekali. Jadi mereka tuh tidak ada jarak dengan masyarakatnya. Nah, hasilnya dengan budaya politik yang seperti itu, dan tadi Teh Rika udah bilang tuh bener, semua terukur Teh, data jelas Teh. Aku nggak bisa lari Teh dari pajak atau dari apapun karena semua tuh jelas, data terukur kan. Nah, hasilnya dari situ, Denmark satu negara terendah korupsi di dunia. Di dunia dia paling bersih. Datanya akurat dan datanya jelas. Ya, karena datanya dimulai akurat, semua dengan jelas. data. Nggak mungkin sekarang kita abai terhadap data. Saya selalu mengatakan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat, bahkan nasib bangsa yang dipertaruhkan. Kita udah nggak bisa main. Mau ditambah anggaran berapa? Mau ngutang 10.000 triliun lagi? Tapi basis data yang menjadi basis perencanaannya tidak akurat, tidak aktual, tidak relevan, tidak bisa menggambarkan kondisi real, kebutuhan real, dan potensi real. Omong kosong, nggak ada, uang itu nggak tahu pergi kemana. Di Denmark, yang juga saya pelajari adalah data itu menjadi pengarus utamaan dalam setiap keputusan eksekutif maupun legislatif, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gitu. Termasuk juga komunikasi publik anggota dewan kepada masyarakat di Denmark. Based on data. Warga di Based Denmark, on data, bagaimana dan komunikasi? Kecepatan, dan juga agility, kecepatan gitu ya. Justru nih, kalau yang aku lihat dari pemerintah Indonesia, yang mereka itu malah justru anti kritik gitu kan, dibungkam sebisa mungkin dibungkam. Ini kan salah kaprah gitu. Nah, sedangkan kalau di Denmark mereka menarik apa yang bisa kita lakukan, begitu ada namanya input dari data tadi, dari aspirasi masyarakat, dibuat kebijakannya dengan cepat. Contoh, Denmark salah satu negara yang tidak membiarkan Uber untuk masuk ke negaranya. Saat semua negara punya Uber, Denmark baru 1 bulan ini mereka membiarkan ya, boleh ada namanya platform ride hailing seperti ada di Indonesia, tapi itu pun diperbolehkan setelah perlindungannya jelas. Karena mereka nggak mau ada masyarakatnya yang bekerja tanpa perlindungan yang jelas, tanpa gaji yang jelas, dan nggak mau ada eksploitasi gitu di masyarakatnya gitu. Nah, kita dapat poinnya, dan itu tidak terjadi di Indonesia, belum terjadi di Indonesia. Anda melihat apakah ada willing to do dari pemerintah untuk bisa kemudian membereskan ini semua begitu ya?
Kalau gini, kalau kita mesti lihat sebelum willing to do membangun sistem sehebat Denmark, kita tuh punya sistem evaluasi yang tidak pernah dimanfaatkan. Kan kalau Terika bilang kita mau membangun apa, lihat dulu nih celahnya yang mana nih. Database itu adalah salah satu celah besar yang kita nggak pernah punya dan emang sengaja nggak dibuat kayaknya Teh, begitu deh. Sekarang sedang berjuang. Oke, nah sekarang Pak Prabowo sedang berjuang. Terima kasih. Ada concern terhadap data. Yes. Ya, seenggaknya udah ada concern nih. Minta data dibenerin. Oke. Oleh karena itu tetap aja, tapi meskipun data harus dibenerin, basisnya bukan survei BPS Nah, ini dia. yang agregat sampling. Data rakyat tuh, apalagi data orang miskin, lu nggak bisa sampling. Nah, artinya Nggak bisa. Artinya kalau kita mau punya penilaian terhadap willingness membangun seperti yang Denmark bangun, tadi paling enggak hal yang paling mendasar soal database, soal partisipasi publik tadi ya. Partisipasi publik itu Soal objektivitas dalam memberikan penilaian untuk program, anggaran dan segala macam, itu harus ada dulu. Nah, sementara di sini kita belum punya. Database masih berjuang. Partisipasi publik. Program kita hanya mengulang apa yang terjadi. Ini hanya rutinitas, copy paste sama sekali, nggak ada perubahan sama sekali, hanya copy paste. Sementara pengawasnya, nah ini dia. Pengawasnya aparat penegak hukum justru banyak cincai di dalam program-program yang dilihat ada celahnya di situ. Dan terakhir soal soal tadi, kalau pengawas aparatnya udah nggak bisa, maka satu-satunya pengawas yang tersisa itu cuma masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara partisipasi publik. Ya kita tahu. Kalau di DPR ada RUU itu draftnya aja selalu kucing-kucingan. Di-upload tengah malam, subuhnya udah diganti lagi. Nah ini yang membuat ekosistem dari proses kebijakan di kita tuh sulit untuk diubah. Jangankan partisipasi publik. Jangankan partisipasi pembahasannya publik. saja. Yes. Ya, di satu sisi saya bersyukur dicopot dari pimpinan balai karena mengkritisi cipta kerja, dianggap memperlambat cipta kerja, sehingga saya tidak terlibat dalam keputusan. Tapi saya nggak mau ngomentarin ini. Saya politisi, jadi buat saya ini bukan soal apakah kita punya willingness, kita punya keinginan politik untuk ini bukan soal keinginan. Ini suatu keharusan. Tanggung jawab. Harus intervensi bersama. Lahirnya data yang akurat, aktual, dan relevan yang disebut dengan data presisi. Bagaimana publik dilibatkan bukan hanya lewat musrenbang yang menunya sudah disiapkan. Tapi saya sampai disertasi tentang ini gitu. Karena saya merasa waktu itu masuk ke 3 periode begitu. Saya ngerasa ini apa yang dibahas? Apa dasarnya? Anggaran sekian triliun untuk ini, mana datanya? Nggak ada. Anda basis data nggak pernah bisa terjawab ya. Nah, menurut saya kita harus mengintervensi keputusan, bukan hanya soal mau tidak mau. Harus diintervensi supaya terjadi. Itulah perjuangan. Dan balik lagi, hal yang penting dengan geopolitik, geoekonomi seperti ini, data penting dan jaminan sosial bagi rakyat itu juga penting. Kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kematian, dan kesehatan. Balik lagi soal ojol ya. Ojol ini karena posisi hubungan kerjanya tidak jelas, itu tidak memiliki proteksi yang namanya jaminan sosial. Anda boleh cek ya. Kalau ditanya terus duit kamu sebagai anggota DPR di mana? Saya nggak mau ngomong tadinya, tapi ini saya gunakan untuk membayar beberapa teman-teman 1 tahun 2 tahun begitu, berapa 100 ada yang 1000 orang gitu, untuk dibayarkan supaya mereka punya jaminan kecelakaan kerja setidaknya, jaminan hari tua, ada jaminan kematian yang tidak ditanggung perusahaan dan segala terutama macam. mereka yang bekerja di jalur logistik dengan membayar yang sebetulnya hanya katakanlah 17.000, mereka dapat proteksi kalau ada apa-apa, kalau sampai kehilangan nyawa, anaknya bisa mendapatkan beasiswa, ada tunjangan kematian. Buat saya itu penting. Saya nggak tahu buat orang lain. Buat saya penting. Ya, dan saya ingin mengkritisi, mohon dukungannya. Ini kalau sampai iuran BPJS dinaikkan. Nah, itu dia. Mungkin kalian hanya berpikir, oke, hanya Rp42.000 ya. Rp42.000 untuk yang kelas 3. Untuk pengemudi ojol atau teman-teman yang lainnya, kalau dia harus bayarin dalam satu keluarga itu 3 orang, itu uang yang besar. Itu uang yang besar. Sementara BPJS juga bermasalah ya Teh. Nah, BPJS juga layanan mau bermasalah, tidak mau pakai acuan data yang seperti ini. Saya ingin dalam kesempatan ini, karena ini penting supaya kita bisa berjuang bersama selain data. Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan teman-teman yang mendukung kita sedang berjuang untuk mendorong
adanya Perpres tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi. Ya, ini sedang mulai. Nah, saya ingin bongkar satu masalah penting. Apa itu? Dikatakan kenapa iuran BPJS harus naik? Karena supaya menambah untuk PBI. Ya, betul, benchmark. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya sekali lagi, terutama Ibu Menteri Keuangan. Kalau ditambah penerima bantuan iuran, artinya Anda sedang berusaha menambah orang miskin. Yes. Karena harusnya angkanya semakin lama semakin turun. BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang dari APBN jumlahnya sudah 96.684.552 jiwa. Ditambah lagi karena datanya saya nggak jelas, Pemda sekarang harus mengalokasikan juga penerima bantuan iuran. Padahal dalam logika saya yang nyusun undang-undang dan memperjuangkan anggaran PBI ini, itu sudah skupnya untuk seluruh orang miskin, karena jumlah udah banyak loh. Oke. 47.426.366. Totalnya yang ditanggung, yang disebut sebagai penerima bantuan iuran, artinya orang fakir miskin, orang miskin lah, udah nggak usah pakai bahasa halus. 144.110.888 jiwa. Jumlah penduduk kita 286 juta, ini saya juga nggak tahu data benar atau enggak. Anggaplah benar, 286 juta jiwa, 693.693. Dikurangi si orang miskin itu, PBI. Ya berarti ada, ini sekitar prosentasenya, orang miskinnya itu 49,73%. Nggak masuk akal. Kalau prosentase orang miskin 49,73%, artinya negara dalam keadaan kemiskinan ekstrim, kolaps, tidak ada perputaran ekonomi. Pak Presiden Prabowo yang kaya-kaya gini, Bapak jangan mau diakal-akalin, Pak. Teh, itu yang kemarin sempat viral. Itu yang sempat viral, Teh. Ada menteri masuk kategori PBI. Kan ya, gitu. ada dewan, anggota dewan masuk PBI, menteri masuk pegawai PBI. BUMN masuk PBI. Iya. Tapi gini, Teh. Ya, saya ini menurut saya, ini kita lagi ngungkap hal-hal seperti ini, dan ini butuh analisis. Ini butuh kerjasama dengan semua kampus, kita sedang menyusun ini bareng-bareng. Apa karena ini kemudian diarahkan hanya persoalan tunjangan itu kita dipatahkan? Sekali lagi soal tunjangan, silahkan kalau mau dicabut-cabut semua. Tetapi jangan biarkan negara ini, siapapun pemerintahannya, didrive dengan data yang palsu. Begitu. Oke, tapi menurut... Boleh nggak aku komentar tentang kualitas pelayanan BPJS? Silakan, Mbak Salsa. Ya. Karena ini kasus yang aku sudah alami sendiri ya. Jadi kakak aku itu tahun lalu sakit kan, dan dia membayar BPJS karena dia kehidupan ekonominya tidak seperti aku. Jadi dia masuk orang miskin lah, Teh Rike yang tadi seperti Teh Rike sampaikan gitu kan. Dan apa yang terjadi saat aku pulang ke Indonesia, aku menemani dia untuk ke rumah sakit dengan pelayan BPJS, itu banyak banget sistem-sistem yang nggak masuk di akal. Secontohnya orang yang udah sekarat, itu salah satu peraturannya harus datang ke rumah sakit dan daftar sendiri. Misalkan itu dia udah nggak bisa jalan, udah keringet dingin, itu harus kita gotong segala macam untuk harus ada bisa yang pernah meninggal, Salsa. Ada yang pernah meninggal hanya karena menunggu antrian padahal sudah darurat. Sama Bang, itu aku rasakan sendiri karena akhirnya kakak aku itu nggak tahan dan meninggal dunia karena dia tidak mendapatkan pelayanan karena tunggu dan lain sebagainya gitu. Makanya kasus-kasus ya korupsi kayak gini nih, kenaikan tunjangan, mau dinaikin pajak, BPJS, itu murka banget buat aku karena aku merasakan penderitaan itu sendiri gitu di keluarga aku sendiri gitu Mbak. Dan itu ini yang terjadi adalah bentuk kekecewaan yang sudah terakumulasi dari berbagai macam sorotan begitu yang sudah dan tunjangan salah satunya. Makanya tadi catatan penting begini, ada satu kata kunci yang dijelasin Teh Rike, yaitu soal intervensi. Masyarakat, publik itu harus intervensi pembentukan kebijakan, kan gitu ya. Cuma kita tuh selalu kalah, ini refleksi nih. Kita nih orang lapangan, Teh, kita selalu kalah dengan yang namanya politik distraksi. Kenapa? Ketika kita coba mikir berat soal substansi, mungkin Teh Rike punya data begitu, nggak semua anggota DPR, apalagi masyarakat umum. Kita coba berjuang soal substansi, soal gaji, soal upah, transportasi, kemiskinan, belum lagi beras, sembako, dan yang lain.
ketika kita ramai-ramai datang ke pembentuk kebijakan, ke istana, ke Senayan, ke parlemen dan segala macamnya, selalu ada politik distraksi yang dimainkan, yaitu menggeser substansi ke emosi. Jadi yang diviralkan itu hal-hal yang membuat kita tuh emosi, kita marah, kita terpantik segala macam. Ketika dalam kondisi marah, tensi tinggi, kita udah lupa tuh substansi tadi. Substansinya kemana? Tadi saya setuju kan, 2 perpres itu setidaknya sangat kita setuju, kejar. sangat mendukung, karena itu benchmark untuk perlindungan pekerja yang tidak diakui sebagai pekerja, itu penting. Oke. Nah, tadi saya lewat, problem kita ada di 2 titik, 1 istana, 2 Senayan. Saya lewat 2 titik itu tadi naik ojek, dua-duanya tenang dan damai, tidak ada gangguan apapun, sunyi, senyap, bersih, sendu. Nah, itu distraksi yang telah diciptakan untuk seluruh kekecewaan yang terakumulasi tadi. Jadi kita lupa nih, kita mengikuti emosi kita. Kita Dan marah. malah bergeser ke Kuitang. Kita bergeser ke Kuitang, kita bergeser ke Sudirman, Dan ke ini Polda. dan menurut Anda ini politik distraksi? Oh, sangat jelas politik distraksi. Jangan bilang tidak pernah ada komando terhadap politik distraksi seperti ini yang memancing emosi. Kita lupa substansi. 98 kita bergerak sama-sama, ada Terike juga di situ dan kawan-kawan. Masih agak seimbang antara substansi untuk reformasi dengan emosi kita ketika itu. Karena kita bagian nyusun substansi waktu itu di That's KBU. it. Karena ada substansi yang menyusun. Sekarang pertanyaannya nih, pertanyaan sekarang. Hari ini yang menyusun substansi siapa? Kita cuma bisa mengandalkan anggota DPR seperti Terike. Di kita sendiri untuk konsolidasi sebesar ini tuh sudah nggak ada waktu lagi untuk nyusun substansi. Makanya gampang bergeser dia. Terike kan adalah salah satu yang gue nggak peduli mau tunjangan dihapus kayak mau di apa, karena gue merupakan ini adalah panggilan. Tapi dimusuhin nggak sih Teh sama yang lain? Saya nggak tahu juga, saya nggak ada waktu untuk mikirin saya dimusuhin atau enggak. Bahkan ada yang maki-maki netizen atau buzzer, terserah, nggak apa-apa. Saya tetap fokus. Yang terdekat yang harus kita kejar adalah perbaikan data negara. Karena saya nggak mau pajak rakyat terus dicari-cari, bahkan diancam mengerahkan pihak keamanan supaya rakyat bayar pajak. Harusnya pihak aparat negara, penegak hukum itu adalah untuk mantengin supaya pajak rakyat tidak disalahgunakan. Betul. Kalau udah datanya benar, sistem tadi benar, saya kira ya juga tidak 100% benar. Tapi kalau data akurat itu, ya itu akan terlihat juga. Saya nggak tahu apa karena gagasan saya ini kemudian orang tidak mau. Tapi alhamdulillah ini sekarang sedang dalam proses, terus digodok begitu. Kebenaran presidennya juga sedang aware soal data, sangat menyadari. Di pidato pelantikan mengatakan bahwa jangan percaya hanya pada data statistik saja. That's why saya katakan data statistik itu hanya satu bagian dari data analisis. Pertanyaannya, data statistik itu pakai data dasar apa? Termasuk untuk menghitung inflasi. Kenapa inflasi ini penting bagi para teman buruh khususnya? Karena upah buruh sekarang ini ditentukan ukurannya dengan inflasi. Pertanyaannya, kenapa inflasi itu lebih difokuskan pada daerah-daerah perkotaan? Sementara yang namanya industri manufaktur itu adanya di kabupaten. Begitu. Dan kenapa pertanyaannya adalah inflasi itu hanya boleh dicek satu provinsi yang difokuskan 2 sampai 4 tingkat 2 dan itu dijadikan acuan inflasi untuk satu provinsi, nanti digabungkan jadi nasional. Nggak akan ada data inflasi yang akurat. Nah, sekali lagi saya mohon dukungannya. Terserah saya mau dimaki-maki apapun. Dimusuhin nggak sama teman-teman itu ya? Paling dicibir. Terike ini so ini gini segala macam gimana? Paling Teh? dicibir. Saya nggak tahu. Tapi sejauh ini gimana Teh? Ya, saya dibilang cegil. Iya. Sama Teh, sama Cegil. Karena aku mah nggak ada masalah, nggak ada urusan. Buat saya usah umur peduli itu singkat. Itu singkat. Buat saya dan jabatan ini adalah berkah dari Allah untuk bisa sebaik-baiknya. Umur adalah umur yang bermanfaat. Ibu saya juga meninggal umur 50 sekian, kakak saya umur sekian. Ya, mudah doakan saya panjang umur untuk bisa tetap berjuang. Tapi dengan range seperti itu, menurut saya harus bergegas. Saya merasa tidak ada waktu dan tidak ada perlunya kita menunda hal-hal yang penting seperti ini. Saya butuh dukungan dari seluruh rakyat Indonesia begitu. Sahkan
Perpres tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi karena ini era otonomi daerah, sahkan Perpres tentang perlindungan pekerja platform Indonesia. Itu dua hal yang harus bergegas kita kerjakan ya. Dan Anda juga menolak tunjangan DPR, karena nanti data itu termasuk untuk data siapa yang sudah terkena PHK. Banyak loh. Hampir 1 juta kalau kita mau jujur dari 2024-2025 ini. Nah, ada aturan kalau untuk kesehatan terutama, karena kesehatan itu penting ya menurut saya. Bahwa pekerja membayar iuran BPJS ditanggung dirinya, pasangannya, dan 3 orang anaknya. Ketika dia kehilangan pekerjaan, ini saya sedang koordinasi dan kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk dengan mudah-mudahan Apindo dukung yang kayak gini, untuk ngecek berapa sesungguhnya angka saudara-saudara kita yang kena PHK. 6 bulan dia tidak belum mendapatkan dia pekerjaan. PHK, dia di PHK, maka iurannya itu ditanggung oleh BPJS, tidak boleh dihentikan jaminan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya. 6 bulan dia tidak memperoleh pekerjaan, maka dia harus beralih menjadi penerima bantuan iuran. PBI, nah betul. ini tambahan PBI itu begini. Ya ini terlalu banyak, tapi kalau dia mau tambahin lagi banyak banget, saya sampai pusing begitu ini ya. negara kalau angka yang digunakan acuannya oleh Kementerian Keuangan seperti ini, 49,73% itu penduduknya miskin, nggak mungkin ada perputaran ekonomi. Kita juga akan lihat, kita akan juga bacakan juga ya aspirasi dari netizen ya, Terike, kemudian ada Mbak Salsa juga di Denmark. Kita akan lihat juga apa sih sebenarnya aspirasi dari netizen seperti apa begitu ya, sampai akhirnya 25-28 ini pecah semuanya. Kita sudah lihat dulu bagaimana komentar dari netizen. Coba kita lihat pertanyaannya, ada tindakan apa yang akan dilakukan DP itu maksudnya apa? Don Paimana, dia Pitaloka. Dewan Perwakilan mungkin untuk merespon kegaduhan masyarakat beberapa hari ini. Terike. Ya, saya meresponnya dengan tetap fokus untuk sahkan. Ya, kalau untuk personal tunjangan ini kan jadi salah satu yang untuk juga. Saya tadi sudah koordinasi untuk pengobatan semua. Itu korban ditanggung oleh Pemprov DKI. Tadi udah ketemu dibicarakan juga dengan Wakil Ketua Komisi 6 Bang Charles Honoris. Lalu kemudian juga untuk persoalan yang lainnya tentu minta diusut tuntas dan saya juga sudah menyatakan untuk dievaluasi ya Kepolisian Republik Indonesia. Tapi itu tidak cukup. Responnya apa terhadap peristiwa ini adalah teman-teman segera fokus, mari kita mendukung Presiden Prabowo untuk sekali lagi sahkan Perpres perlindungan pekerja platform Indonesia. Oke, kita akan lihat lagi. Itu respon saya. Karena saya tidak mau, saya bukan ini, saya politisinya. Jadi buat saya politisi itu harus mengintervensi kebijakan. Harus merumuskan kebijakan. Termasuk soal kebijakan tunjangan juga yang menjadi salah satu bagian yang kemudian disuarakan oleh masyarakat. Teteh nggak ada masalah soal itu? Nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kemudian Indonesia berjalan tetap tanpa data dasar yang akurat. Jadi Anda nggak masalah kalau itu semua hak? Nggak masalah, silahkan. Kalau datanya benar, hitungannya akan benar. Dan aspirasi Teteh itu sudah dimasukkan ke fraksi dan pimpinan fraksi PDI Perjuangan? Sebenarnya juga mereka juga nggak masalah. Saya yakin. Makanya juga, kemarin kan yang perumahan potong tunjangan, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi tidak bisa hanya karena 1-2 orang yang berkomentar seperti itu lalu dianggap satu gedung institusi DPR itu semuanya nggak benar. Nggak, saya tidak mau. Masih banyak juga anggota dewan yang bisa mewakili rakyat. Banyak. Tapi permasalahannya banyak juga sahabat-sahabat perjuangan saya lintas komisi, lintas fraksi yang benar-benar berjuang pada pemilu 2024 kemarin tidak terpilih karena mereka berposisi nggak mau jadi Raja Sawer. Iya, betul. Itu dia yang berat. Jadi sekarang menurut aku boleh komentar nggak di bagian itu? Silakan Mbak Salsa. Ini salah satunya aku mau ya. DPR harus pecat segala perwakilan yang menjadi pengkhianat terhadap rakyat. Udah jelas itu ada yang ngomong kalau misalkan kalau mau mensahkan RUU perampasan aset, maka yang ditelepon harus ketua partai karena lobby itu tidak terjadi di Senayan. Nah, hal yang begini-begini nih, yang joget-joget, yang manas-manasin masyarakat,
pecat, ganti sama yang bagus-bagus, Terika. Tolong, karena Bukan saya yang bisa mecat ya. Tapi bisa disalurkan aspirasi. Tapi menarik. Melihatnya. Ini poin Salsa menarik ya. Fenomena pecatan pejabat negara baik yang di eksekutif ataupun di legislatif itu pemantiknya selalu reaksi publik, Harus baik direaksi dari netizen ataupun mahasiswa ataupun buruh, kelompok driver platform online. Nah kalau nggak ada itu nggak akan bergeser. Ya. Itu sudah teruji. Tapi yang Anda tantang di debat itu udah dipindahin ternyata. Pastilah. Udah bukan. Ini mungkin saya aku mau sampaikan ya. Aha. Aku tidak akan berhenti bersuara sampai orang ini keluar dari DPR. Dan aku akan usut apakah benar yang dia lakukan selama ini adalah jujur. Karena begini Mbak, aku menantang dia debat itu secara profesional, dengan kontekstual, dengan terbuka di depan masyarakat gitu ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya malah dia mau ngirim orang ke rumah, dan itu dia akui sendiri loh. Dia bilang katanya, siapa yang mau intimidasi, saya cuma mau main kok ke rumah. Anda diundang untuk mau main ke rumah saya, dan itu kan ada UU-nya, dari mana dia dapat alamat saya. Kedua, kalau orang tidak diundang, itu melanggar, ada UUD-nya Mbak, 167 ayat 1. Orang nggak bisa masuk pekarangan rumah orang kalau misalkan nggak diundang. Dan orang ini tadinya menjabati wakil komite 3 wakil ketua komite 3 yang menduduki tentang hukum, HAM, tapi udah dipindah katanya ya ini ya. Udah pindah ke diganti komisi 1 kalau Komisi tidak salah, satu. dan menjadi anggota komisi 1. Tapi Anda tidak mau berhenti sampai di sini saja walaupun yang bersangkutan sudah dipindah. Karena setelah itu dia tahu, tiba-tiba dia tahu alamat kan, dan untungnya saya dikabarin sama orang, ada lah yang ngabarin saya kalau salah satu ajudannya unda-undowe ke rumah saya di Pamulang. Setelah saya dikabarin itu, langsung saya bikin reels dan saya bilang, sekali kamu berani mengintimidasi saya gulingkan kamu, karena saya bukan orang miskin, saya bukan orang lemah. Balik mereka, nggak jadi datang ke rumah gitu kan. Nah setelah itu jadi kan gini loh, dan dia akui dia mau ke rumah saya, berarti kan ada dugaan nih ya, ini mau ngapain gitu. Dan terus kedua, di saat yang bersamaan, dugaan ya, tapi di saat yang bersamaan karena dia udah tahu alamat rumah saya, dugaannya dan ini kenyataan, muncul buzzer banyak banget di Threads dan X yang membuka KTP saya, ini doxing. Udah ada alamat, nama ibu, NIK dan segala macam, dan saya dituduh provokator, dituduh aktivis LGBT dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini kan maksudnya bener-bener yang loh, orang kok dikritisi secara kontekstual, diajak berdebat secara terbuka, kok begini mainnya gitu. Nah, karena dia sudah mau bermain secara profesional, kalau gitu mari kita mainkan secara personal, mari kita mainkan. Kita lihat apakah selama ini dia bersih, apakah selama ini tidak ada masyarakat yang ditindas, dan saya udah dapat banyak buktinya dari masyarakat. Harus dipecat orang satu ini. Kritik yang kontekstual. Ya, jadi mohon dukungan juga Mbak Salsa dan teman-teman influencer lainnya begitu, untuk membantu juga menyuarakan setidaknya soal 2 Perpres tadi ya. Karena kita harus kejar 2026, harus ada anggaran yang baru, daerah mau dipotong lagi 30% begitu, di mana juga masih dibebani dengan PBI yang harusnya sudah dengan total angka tadi, seharusnya tidak ada APBD lagi yang dibebankan untuk membayar jaminan kesehatan rakyat di sana begitu. Butuh cepat dan butuh suara berisik. Butuh gaduh seperti itu. Meskipun dulu saya pernah dibilangin ya sama jangan gaduh. Jangan gaduh. Nggak bisa, apalagi kalau udah mau ngebongkar korupsi, nggak gaduh. Harus siapa yang mau proteksi kalau namanya bukan juga masyarakat? bongkar. Kalau ngebongkar pasti gaduh deh. Introspeksi apa yang kemudian menjadi bahan introspeksi dari DPR begitu ya, ketika ada gaya komunikasi dari teman-teman Terika begitu ya. Saya sekali lagi kalau kita berkaca, saya tidak bisa tidak dalam tolong jangan disebut teman Teh. Udah pantas disebut teman, itu ini pengkhianat bukan teman. Saya tidak berkapasitas mengomentari strategi komunikasi dewan lain, tapi tadi saya berharap termasuk juga yang menantang ini gitu. Ini pelajaran. Udahlah. Jabatan itu sementara aja. Ya, mumpung ada jabatan, ada umur, mari kita gunakan jabatan dan umur ini untuk keputusan-keputusan yang penting. Dan kalau dikatakan, ini juga untuk masyarakat, kalau dikatakan bahwa DPR bisanya cuma ngomong doang,
Ya memang parlemen itu dasar katanya parle, dan dia harus bicara artinya. Parle itu bicara. Bicara Kalau yang penting. Ya, bicara. Kalau nggak bisa ngomong dengan gimana, Teh? Based on argumentasi yang berbasis data Iya. dan fakta. Betul, begitu. betul. Bukan Nah, asal bicara makanya begitu. ditantang. Nah, justru kalau ada DPR yang diem tidak mau bicara, itu jadi masalah. Atau bicara tidak berbasis data, ya hanya kemudian reaksioner terhadap peristiwa-peristiwa yang Yes. memancing emosi, itu juga masalah. Yes. Tapi kalau kami yang bekerja mengungkapkan persoalan publik seperti rencana minggu depan kita akan membongkar adanya mafia, bukan hanya beras oplos, tapi minyak, gula oplos. Gula. Ini sekali lagi saya balik ke awal tadi kita bicara. Oke. Persoalan pangan yang pokok, komoditas pangan yang Ya. pokok. Kalau harganya dimainkan seperti ini, padahal sudah ada harga eceran tertinggi, saya melihat ini seperti sesuatu, alasannya ya kalau saya baca, ini ada persoalan distribusi bla bla bla, tapi kok bisa barengan? Oke. Iya. Seperti tidak sengaja, tapi sistematis. Polanya Mudah-mudahan sama, ya. Pak Presiden Prabowo memiliki awareness terhadap persoalan-persoalan ini, karena saya sepakat, paling tidak secara pribadi saya sepakat, kita harus solid, segera rumuskan data, proteksi yang benar, jangan kemudian pajak di terus-terusan, tapi tidak terukur, tidak terencana penggunaannya. Oke. Kita harus jadi negara industri, dan untuk jadi negara industri butuh soliditas, tapi juga butuh keputusan-keputusan yang berpihak pada kepentingan industri dan pekerja nasional. Oke, terakhir Bung Jo, menurut Anda? Ya, satu hal, kalau kita mau ada stabilitas sosial, kalau kita mau ada stabilitas politik, maka titik kunci pembenahan ekonomi itu penting. Ekonomi kita nggak cuma bicara investasi lalu pembangunan masif gila-gilaan dengan merusak lingkungan dan yang lain, tapi jangan lupa ekonomi dengan membangun basis ekonomi kerakyatan juga. Yang pro rakyat. Jelas pro rakyat. Tadi yang Terike bilang jaminan sosial bagi masyarakat, ini salah satu juga jaminan bahwa ekonomi rakyat kalau dia dinamis, rakyat ini masih kuat. Sepanjang ini belum bisa dipastikan, maka dinamika sosial, dinamika politik, kericuhan, tunggangan politik pada demonstrasi dan segala macam ini akan terjadi, dan avan-avan lain akan tetap berjatuhan. Kalau gitu. saya ya kadang mikir gini, tiap hari saya doa, ya Allah, jangan sampai gue salah ngomong nih, nyakitin rakyat kalau saya. Gitu. Yang lain sudah sampai bertindak, bukan cuma ngomong. Selalu, karena saya tidak mau, maksudnya melukai mereka. Kita penting. tidak pernah tahu Penting. dari bercandaan-bercandaan itu sampai kemudian ada yang meninggal. Gitu Ya, ya. betul. Apapun ada hidden agendanya apa, tapi sekali lagi ini pelajaran berharga untuk nggak asbun ya, Betul. untuk kontrol diri kita, untuk mengaca pada diri kita, bahwa mungkin kita sama pasangan kita, sama anak-anak kita hidup di dalam kecukupan. Tetapi dari sekian juta orang rakyat miskin itu, pasti ada saudara-saudara kita juga. Seenggaknya kalau nggak mau mikirin untuk masyarakat secara umum, berpikir untuk keluarga kita yang nasibnya tidak seperti kita dalam posisi yang cukup. Dan yang pasti Terike dan juga teman-teman anggota dewan lainnya duduk bisa sebagai anggota dewan itu juga berkat dari amanah dari rakyat. Ya, terima kasih buat teman-teman yang masih terus amanah, dan kita terus berjejaring di lintas komisi, saling memberi informasi ya, juga menyelesaikan, mengadvokasi kasus-kasus yang itu tidak mungkin. Saya Komisi 6 kalau tidak dibantu Komisi Kesehatan, nggak mungkin semuanya bisa tidak dibantu berkolaborasi. Komisi 2 untuk diangkat semua honorer jadi P3K kemarin, nggak mungkin. Ya, bagaimana kasus Mbah Tupon kalau tidak dibantu Komisi 3 itu nggak mungkin. Jadi dan kita masih butuh anggota-anggota dewan yang punya kritik, yang masih punya kritik yang benar-benar tajam begitu ya. Termasuk pada diri kita sendiri. Pastinya. Mbak Salsa, terakhir Mbak Salsa, apa yang ingin Anda sampaikan? Mumpung di sini ada Terike, ada Bung Julius begitu ya, termasuk juga bagaimana apa yang terjadi di pekan terakhir ini sungguh miris sekali saya melihat ini semua. Ya, dan selain kritik, menurutku yang paling penting, paling utama adalah empati dan hati nurani. Karena itu yang paling penting, yang harus bisa merasakan penderitaan masyarakat gitu ya. Dan aku nggak akan nambah banyak, mungkin Terike silakan nanti dikirim ya tentang perpres data ini dan perpres ojol. Menurutku ini saat yang tepat, Kak. Aku juga sedang merumuskan dengan beberapa teman tuntutan yang mau kita tuntut dengan adanya demonstrasi ini, dan aku mau masukkan ini salah satu jadi
tuntutan kita ya, termasuk dengan pengesahan RUU perampasan aset Kak. Itu adalah salah satu yang benar-benar mau kita perjuangkan 7 hari ke depan kalau bisa harus disahkan RUU perampasan aset. Ya. Termasuk juga tentang debat masih berlanjut kan nih? Masih lah. Kapan lagi, setahun lagi juga aku siap. Kapan Jangan pun. mundur. Tapi debat tidak dengan debat kusir. Debat dengan profesional, ada peraturan, ada jurinya. Jadi terjadi dengan substansinya yang kita bicarakan, bukan menyerang personal. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi turut berduka cita Ya, buat untuk Afan meninggalnya Afan dan untuk teman-teman ojol di seluruh tanah air. Tetap tenang, Jangan kita terpancing. doa bersama selama 7 hari ini. Kita fokus, balik lagi, jangan geser target perjuangan kita. Oke. Ada undang-undang ketenagakerjaan yang perlu direvisi, termasuk untuk teman-teman media, itu harus ada masuk di dalam kitab undang-undang ketenagakerjaan Indonesia yang sedang kami rumuskan. Tapi dalam waktu singkat ini, mohon dukungannya teman-teman ojol di seluruh Indonesia, kita suarakan untuk sahkan Perpres tentang perlindungan pekerja platform Indonesia. Dan yang kedua tadi mohon bantuannya, dukungannya, sahkan tentang Perpres tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi. Oke, terima kasih Bung Julio. Terima kasih ya. Terima kasih Teh Rike. Terima kasih tetap untuk selalu amanah dan juga mudah-mudahan tetap kritis ya. Oke, terima kasih Mbak Salsa juga dari Denmark. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi pemikiran baru, terutama juga di tengah keruhan situasi saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan On Point. Kita nanti jumpa lagi di On Point with Adistila Rasati di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Mas Julio. Sama-sama.